Kamu berdiri di depan dua pilihan sederhana, tapi rasanya seperti pilihan hidup dan mati. Semakin lama ditimbang, kepala semakin penuh, sampai akhirnya keputusan yang tadinya kecil berubah jadi beban besar yang bikin langkah kamu berhenti. Yang bikin mandek itu bukan karena kamu gak punya pilihan, tapi karena kamu terlalu lama berhenti di persimpangan. Kita pikir semakin lama merenungnya, maka jawabannya akan segera muncul. Padahal seringkali semakin lama kita diam, justru malah makin kabur arah yang mau dituju. Waktu masih aktif ngurusin event, saya pernah ngalamin momen ini. Ini momen yang bagus banget untuk saya share. Ada dua vendor dekorasi. Dua-duanya sebenarnya sama-sama bagus. Yang satu lebih murah, tapi track record-nya agak kurang oke lah ya. Yang satu memang harganya lebih mahal, tapi reputasinya kuat. Saya pikir, oke, kita bandingin dulu detailnya. Biar lebih jelas gitu ya sebelum kita mutusin. Tapi yang ada, semakin saya buka proposal, semakin banyak hal kecil yang bikin saya ragu. Sampai akhirnya untuk ngambil keputusannya jadi molor. Waktu terbuang dan justru malah tambah stres. Yang mirip lagi, kalau teman-teman lihat Gen Z sekarang, kalau saya minta tolong sama mereka di event, mereka saya mintain tolong buat orderin makanan lewat aplikasi buat makan siang gitu ya. Menunya bebas, boleh apa aja. Tapi tahu nggak, mereka perlu lebih dari 20 menit cuma buat scroll menu doang. Yang satu katanya makanannya takut kemahalan, yang satu lagi bilang ini kurang enak. Ada banyak banget pertimbangan dan akhirnya saya jadi marah sama mereka. Karena nggak kunjung-kunjung order makanan yang kita butuhin untuk makan siang. Dan akhirnya mereka jadi nyalahin diri mereka sendiri. Kenapa sih gue ribet banget gitu ya? Karena sering banget minta tolong sama Gen Z untuk bantuin di event, ada beberapa anak juga yang kayak bermasalah dengan bagaimana mereka memilih. Ada yang cuma mau nonton film di Netflix aja, tapi karena kebanyakan pilihan, 2 jam habis cuma buat scrolling, buat milih-milih, ngeliatin trailernya. Akhirnya filmnya nggak jadi ditonton, dan dia tidur dengan perasaan bersalah. Ada juga anak freelance yang sering bantuin kita juga, namanya Rio. Dia dapat 2 tawaran magang, yang harusnya kesempatan itu kan bikin dia semangat. Tapi tiap malam kepalanya justru kayak jadi medan perang. Pilih startup takut diremehin, pilih perusahaan yang besar takut stres, nggak sanggup. Saking lamanya menunda, deadline-nya lewat, dan dua-duanya kesempatan itu hilang. Dari situ dia sadar bahwa overthinking bukan cuma bikin capek, tapi juga bisa menghilangkan peluang, menghilangkan kesempatan. Dan kadang yang bikin makin nyesek adalah pertanyaan ini. Kenapa sih untuk hal-hal sederhana aja kita kayak perlu waktu yang lebih lama untuk memutusin? Banyak orang akhirnya menebak-nebak sendiri akar masalahnya. Ada yang mikir mungkin karena dulu sering dimarahin kalau salah ambil keputusan. Jadi sekarang takut salah lagi. Ada juga yang ngerasa ini soal keturunan, soal orang tuanya yang katanya perfeksionis, selalu pengen semuanya serba benar, dan itu menular tanpa sadar. Sebagian lagi percaya gara-gara pengalaman masa lalu, mereka pernah salah pilih jurusan, salah pilih teman, salah langkah kecil yang berakhir menyakiti diri mereka sendiri. Akhirnya setiap kali harus memutuskan sesuatu, walaupun hal-hal sederhana, otaknya langsung pasang alarm, hati-hati jangan sampai salah lagi. Dan itulah yang bikin keputusan sederhana jadi terasa berat, seolah-olah taruhannya hidup dan mati. Dan ujung-ujungnya ketika sadar sudah terlalu lama hanyut dalam keadaan overthinking, suara itu muncul di kepala. Kenapa sih aku buang-buang waktu? Buang-buang waktu begitu banyak cuma buat hal sederhana ini. Kenapa aku biarin peluang lewat begitu aja gara-gara nggak berani milih? Orang lain bisa melangkah, kenapa aku selalu stuck di sini? Aku capek jadi orang yang ribet sama pikiranku sendiri. Aku pengen berubah, aku pengen bisa lebih ringan, lebih cepat ambil keputusan. Bukan berarti asal-asalan, tapi aku ingin berani melangkah meski nggak semuanya harus sempurna. Seperti itu kan yang kalian mau? Dan ternyata apa yang mereka rasain itu bukan cuma perasaan pribadi. Psikologi udah lama meneliti fenomena ini.
Ini disebut sebagai analisis paralisis atau decision paralysis. Salah satu riset yang terkenal datang dari Teenager dan Lepper di tahun 2000 lewat eksperimen yang sering disebut JAM Study. Dalam penelitian ini, pengunjung di sebuah toko di California dibagi pada dua kondisi. Sebagian ditawari 24 pilihan selai, sebagian lagi hanya 6 pilihan selai. Dan ternyata hasilnya mengejutkan. Walau banyak orang tertarik melihat yang 24 pilihan, hanya 3% yang akhirnya membeli. Sementara di kelompok dengan 6 pilihan, justru 30% benar-benar membeli. Penelitian lain yang dilakukan di tahun 2006 menguji fenomena cognitive overload. Mereka ngebandingin dua kelompok orang yang diminta memilih mobil. Satu kelompok harus menimbang banyak sekali variabel dalam waktu singkat. Kelompok yang lain diberikan informasi yang lebih sederhana. Dan hasilnya, kelompok yang terlalu banyak menerima informasi justru membuat keputusan yang lebih buruk. Karena otak mereka kelelahan oleh detail yang berlebihan. Kesimpulannya jelas, semakin banyak kita menimbang, semakin tinggi resiko otak kita overheat. Bukan hanya bikin lama memutuskan, tapi juga menurunkan kualitas keputusan yang kita ambil. Kalau kamu sadar sering kebablasan mikir sampai bingung sendiri, ada cara sederhana untuk keluar dari lingkaran itu. Ganti overthinking kamu dengan overthinking detox. Caranya gampang, tulis semua opsi yang ada di kepala kamu. Tulis tanpa sensor. Setelah itu, tandai mana yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan sisanya coret atau simpan untuk nanti. Dengan begitu otak kamu berhenti muter di tempat dan kamu bisa lihat keputusan dengan lebih jernih. Saya sudah siapin panduannya dalam bentuk workbook dan juga ada video panduannya langkah demi langkah biar kamu bisa praktek langsung. Simple, praktis, dan bisa dipakai bukan hanya untuk hal besar tapi juga untuk keputusan sehari-hari. Namanya Overthinking Detox. Linknya udah saya sertakan di deskripsi video ini. Pada akhirnya, kita selalu punya pilihan. Mau terus diam, menunda dan membiarkan pikiran mengulur waktu, atau berani mengambil langkah kecil meskipun pilihan itu belum sempurna. Banyak orang lupa bahwa tidak memilih itu juga sebenarnya sebuah pilihan dan seringkali lebih mahal harganya. Kita kehilangan waktu, kesempatan, bahkan kepercayaan diri. Sementara satu keputusan kecil, meskipun nanti keputusannya salah, bisa jadi pelajaran yang membuka jalan ke arah baru, ke arah kesempatan baru. Bedanya cuma di sini. Apakah kamu mau jadi penonton yang terus menimbang-nimbang atau jadi pemain yang berani melangkah? Overthinking dalam mengambil keputusan itu ibarat berdiri terlalu lama di persimpangan jalan. Semakin lama kamu berhenti, maka semakin berat langkah kamu untuk maju. Dan yang sering terlupa, tidak memilih jalan manapun bukan berarti aman. Kamu tetap berjalan. Hanya saja kamu siap dibawa arus waktu tanpa arah. Jadi ingat aja, keputusan sempurna mungkin nggak pernah ada. Tapi keberanian untuk melangkah, itulah yang akan selalu ngebawa kamu lebih dekat pada jawaban. Semoga video kali ini yang membahas tentang overthinking bisa memberikan sudut pandang baru tentang overthinking dan bagaimana menghadapinya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan juga untuk teman-teman kalian. Jangan lupa kasih like dan subscribe di channel Tujuanko. Saya Mas Yud dari Tujuanko, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam kejelasan.